Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal afiyah. Syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna subhanahu abdu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu waliyullah wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan menyampaikan informasi langit, yaitu berita kewalian. Untuk mengendalikan alam gaib atau alam metafisika dengan alam manusia, maka Allah SWT memerintahkan setiap alam metafisika atau alam gaib diutus para nabi dan rasul sebagai penyeimbang antara alam manusia dengan alam metafisika. Berikut nabi dan rasul sebagai utusan Allah untuk alam metafisika. Yang pertama, Nabi Ibrahim menjadi nabinya alam iblis. Nabi Daud menjadi nabinya alam setan. Nabi Yusuf menjadi nabinya alam jin. Nabi Sulaiman menjadi nabinya alam siluman. Nabi Muhammad SAW menjadi nabinya alam malaikat waruh. Karena tanazal malaikat waruh, turunnya malaikat dan roh. Malaikat dan roh itu nabinya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, maka kita akan bahas tentang yang pertama, yaitu Nabi Ibrahim menjadi nabinya alam iblis. Nabi Ibrahim menjadi nabinya alam iblis. Kita ketahui sejarah Nabi Ibrahim salam. Ini ada dua variabel antara Nabi Ibrahim dengan iblis. Kita bahas Ibrahim dulu. Ibrahim adalah bapaknya tauhid. Dari mulai lahirnya Ibrahim itu juga dikuasain zamannya Raja Namrud. Itu juga sudah memulai setiap anak laki-laki yang lahir itu dibunuh. Mirip dengan zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ibunya Nabi Ibrahim ini diberi ilham oleh Allah SWT. Jadi ibunya Nabi Ibrahim, ibunya Ibrahim diberi ilham oleh Allah SWT agar anaknya ditempatkan di gua. Setiap saat dikunjungi oleh ibunya ini mengunjungi di gua itu, dan Nabi Ibrahim diberikan kemampuan untuk kemandirian dalam hidup. Dia Ibrahim bayi yang kecil ini kalau ngenyot ibu jarinya itu dia lahir madu. Jadi ibu jari Ibrahim ini keluarnya madu, sehingga bisa mempercepat pertumbuhan Ibrahim dalam penyesuaian atau metabolisme dalam dirinya. Kemudian suatu saat Ibrahim mumayyiz,
yang sudah bisa ngerti baik buruk namun penuh kena taklif hukum, itu namanya mumayyiz, itu tanya, "Ibu, siapa yang menciptakan aku ini?" Ya ibu sama bapak. "Siapa menciptakan ibu sama bapak?" Ya ibu, kakek nenek. "Siapa menciptakan kakek nenek?" Ya kakek neneknya lagi, buyut, canggah, wareng, udah gantung siwur. Dan sampai titik terakhir ibunya nggak bisa jawab. Itulah Ibrahim penasaran. Penasaran tentang proses kejadian manusia. Hadirin ketika Ibrahim sudah remaja, maka dia keluar dari gua, dan bapaknya Ibrahim namanya Azar itu pembuat patung. Untuk disembah, selalu menjual patung. Dan Ibrahim mencoba untuk menganalisa bahwa patung ini pantaskah disembah. Karena ketika Ibrahim remaja ini menyelidiki tentang patung, adalah patung diem aja. Waktu Ibrahim makan dia nggak mau makan, minum nggak minum. Nah itu yang mengakibatkan dari Ibrahim makin kritis bahwa patung bikinan ayahnya itu nggak pantas untuk disembah. Kemudian Ibrahim remaja ini kemudian dia juga memberikan nasihat kepada bapaknya. "Ya ayahku, engkau telah membuat patung, yang patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ini adalah Rasul utusan Allah." Dan Nabi Ibrahim sudah dapat wahyu bahwa engkau harus beribadah kepada Allah, bukan patung ini, dan Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, dan Allah adalah Tuhan yang memiliki kesempurnaan yang mutlak dalam kehidupan. Jadi ini dari sisi tauhid. Namun ayahnya tetap bersikeras bahwa, "Ibrahim, ini pekerjaan Bapak sudah bertahun-tahun. Kalau kamu nggak berhenti menasihati dan mencela sembahan ayah, kamu yang akan kurancang." Maka ketika itu, maka Ibrahim pamit dari rumah, keluar rumah. Ibrahim keluar dan meminta sama Allah agar ayahnya diberikan hidayah, nanti mampu untuk kembali kepada tauhid Allah SWT. Nah, saat keluar rumah itulah Ibrahim melihat bahwa Namrud lagi berburu di hutan. Tempat sembahannya Namrud itu isinya patung-patung. Itu masalah Ibrahim di situ gempur patung-patung yang kecil-kecil, kemudian yang besar dikasih kampak. Dan ternyata ada juga saksi mata yang melihat bahwa yang masuk ke dalam adalah Ibrahim. Dan Ibrahim waktu disidang, "Ibrahim, siapa yang memunculkan Tuhan dan kami?" Ibrahim menjawab, "Tanyakan yang besar itu, karena yang besar itu mengintimidasi yang kecil. Buktinya ada kampak di lehernya." "Apakah kamu sudah nggak waras, Ibrahim? Dia kan nggak bisa apa-apa. Kenapa kita yang nanya?" Ibrahim menjawab dengan kebalikan, "Kalau nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa berbuat, kenapa disembah?" Nah, saat itulah
diplomatis Ibrahim itu dalam kebutuhan Namrud, dan dengan ego dan arogan serta bengisnya Namrud, Ibrahim dibakar. Allah berfirman, ya naru bardan wa salam ala Ibrahim, dan hei api selamatkan, padam dan selamatkanlah Ibrahim. Saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api, dan Namrud mendapatkan hukuman, yaitu telinganya dimasukin oleh sang bangsa nyamuk, dan karena tiap hari dia merasa pusing, maka Namrud ini membenturkan kepalanya, pecah, dan saat itulah selesai perjuangan Nabi Ibrahim melawan kedoliman dan kearogansi dari Namrud. Dan Nabi Ibrahim adalah bapaknya tauhid. Harnakumullah. Kemudian kita melihat dari sisi iblis. Iblis ini adalah sebenarnya makhluk Allah yang paling taat. Sebelum jadi iblis namanya Jan. Setan itu Jun, kemudian jin itu tetap jin. Karena menolak perintah Allah untuk sujud pada Adam, maka iblis ini menolak dan mendapatkan kutukan dengan asalnya rohim jadi rojim, dan iblis ini adalah makhluk yang terkutuk. Kutukannya tidak bisa dicabut karena ini sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Asbab iblis menolak terhadap menyembah atau menghormati Adam alaihissalam dengan bermacam cara, sampai sekarang ini iblis tetap dalam kutukan. Dan iblis ini daya serangnya ke tauhid. Harnakumullah. Iblis ini adalah punya konsep jangan sampai seluruh manusia itu ingat sama Allah. Dan ketika dia tidak ingat sama Allah, itu sudah iblis. Maka ketika kita sholat dengan ruku, sujud, di sholat, berdiri, ruku, sujud, ini sebenarnya sudah memberikan simbolik bahwa iblis tidak pernah ruku dan sujud. Iblis tidak pernah sujud. Maka kita sebagai manusia punya berdiri, ruku dan sujud, sehingga kita terhindar dari iblis ya. Dan Nabi yang memiliki kemampuan bisa mengendalikan tauhid dengan sempurna itu Nabi Ibrahim. Bahkan dibakar pun juga tidak mempan, karena memang memiliki kekuatan keilahian yang luar biasa dari sisi tauhid, sehingga Nabi Ibrahim itu dijulukin bapak tauhid. Kemudian di alam iblis ini adalah alam yang sangat liar. Harnakumullah. Iblis ini luar biasa kemampuan manuver merusak dari sisi tauhid. Jadi kalau manusia tauhidnya sudah rusak, itu mudah untuk melakukan kejahatan, pembunuhan, begal, rampok, mabuk, itu sudah menjadi kegiatan. Bahkan yang paling memalukan sebenarnya ketika manusia berbuat dosa dengan takbir. Ini yang tidak dilakukan oleh iblis alaihissalam. Harnakumullah. Ketika iblis ini berbuat jahat, tidak pernah membawa nama Allah. Karena di alam metafisika Allah itu langsung hadir di depannya. Kalau di alam realita manusia, Allah itu masih ada hijab. Tapi kalau di alam
metafisika itu Allah hadir. Ketika iblis bilang, aku ini Allah, langsung Gusti itu di depannya. Apakah pantas iblis kamu itu mengaku aku? Boleh kamu iblis manuver dengan kejahatanmu, namun ketika kamu menjadi aku, apakah mampu? Ternyata itulah bendung yang paling besar, yaitu ketika di alam itu transparan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian info langit ini nabi yang memiliki kapasitas yang cukup untuk mengendalikan kebinalan, kerusakan, arogansi terhadap karakter iblis hanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Iblis itu di dimensi metafisika itu di langit 5. Sementara kalau di alam realita itu di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda itu di laut, tengah laut. Maka disitulah alam realitanya pusaran-pusaran, dan itu adalah sebenarnya menggambarkan singgasananya iblis di segitiga Bermuda. Kemudian di metafisikanya di langit ke-5. Ya, kemudian dikendalikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dengan pengendalian seorang nabi yang memiliki kekuatan tauhid yang kokoh, maka insya Allah iblis di alam sudah bisa dikendalikan dengan baik. Karena iblis itu juga power, itu juga dibutuhkan. Tanpa iblis itu sama dengan kita tanpa api, itu nggak mungkin juga. Tapi kebanyakan api itu merusak semua. Jadi porsi dan proporsi kemampuan iblis dan kemampuan api ini adalah diporsikan sehingga kelak akan mendapatkan balancing yang cukup untuk menata kehidupan ke depan di era New World Order, di era kewalian. Harakumullah, sebagai mimbar spiritual bahwa tim Raja Nusantara adalah membawa berita kewalian dan juga berita kerasulan. Berita kerasulan ini adalah rasul-rasul zaman Nabi Muhammad ke atas sampai Nabi Adam alaihissalam. Nah, sekarang ini Islam sudah 1500 tahun, maka mulai dari 2017 itu sudah mulai ada berita kewalian yang dikomandanin oleh Raja Allah 01. Raja Wali Allah 01 inilah yang menjadi pengendali dan juga pimpinan dari kewalian, maka menggerakkan potensi nabi, wali dan gusti, raga, rasa dan sukma. Hadirin, maka dengan hati yang kokoh tauhidnya itu berarti terhindar dari iblis ya. Dengan komandan dan pimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam, insya Allah iblis terkendali dengan baik sehingga porsinya bukan liar tapi porsi yang bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat. Ketauhidan adalah sumber dari semuanya kebenaran. Ketika tauhidnya salah maka akan salah refleksi dan aktualisasi dirinya, sehingga itulah menjadi sumber utama la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allahu Samad, Allah tempat kita berlindung. Barakallahu fi Qur'an adim wa na'afi ayati wa dzikril hakim, taqabbal maghfurakum kal hada wassalamualaikum wa sallim muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru rahim. Subhanallah wa salam wa radahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.